akhirnya kasus ya ijazah Pak Jokowi yang berakhir lapor melapor ya makin memanas, saudara. Kenapa? Ya, akhirnya pun ya pihak kepolisian yang menangani kasus ini, tudingan ya pemalsuan atau tudingan ijazah Pak Jokowi palsu sudah dinaikkan ke tahap penyidikan. Dengan pelapor langsung adalah Pak Jokowi, yaitu atas laporan Pak Jokowi sendiri yang merasa bahwa dicemarkan nama baiknya yang kemarin itu dipublikasikan, kemudian karena dituding menggunakan ijazah palsu, ya kan? Dan tentang hal-hal itu, dan termasuk mungkin melakukan apa yang namanya suatu tindakan dan perbuatan yang kemudian memprovokasi orang lain, lalu menimbulkan kebencian, apa-apa begitu ya, itu kan ada pasalnya itu, yang juga berkaitan dengan transaksi elektronik lah dan segala macamnya. Saya membaca ini ya, yang dipublikasikan oleh pihak kepolisian yang pada akhirnya itu dinaikkan ke tingkat penyidikan. Berarti dari penyelidikan ke penyidikan itu biasanya bakal ada tersangka. Di sisi lain, saudara, atas yang disebut-sebut kemarin gelar perkara khusus, dan gelar perkara khusus ini setelah diselenggarakan, maka muncul konferensi pers yang luar biasa dari pihak Rismon CS atau Roy Suryo. Dengan tegas Roy Suryo atau Rismon, ya Rismon yang lebih tegas itu menyatakan bahwa sudah bisa rakyat ya menyatakan apa istilahnya tegas, rakyat Indonesia berteriak untuk tangkap Pak Jokowi. Ini saya lihat seperti lagi berlomba nih ya, antara proses hukum yang dilaporkan Pak Jokowi kemarin yang melapor ya, yang melaporkan ya, Pak Jokowi yang melaporkan dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan segala macam itu, dengan yang terlapor itu adalah Rismon CS Roy Suryo yang sekarang naik ke tahap penyidikan, dan sementara di sisi lain gelar perkara khusus itu, hasil dari gelar perkara khusus ini, kemudian Rismon sangat luar biasa bersemangat menyatakan bahwa sudah bisa berteriak karena tidak ada bukti yang meyakinkan ya yang ditunjukkan. Nah, sahabat sekalian, pada akhirnya kita tiba pada suatu keadaan di mana publik pun hari ini sebenarnya sudah punya kesimpulan di dalam hati, termasuk saya, soal kasus ini. Tapi sangat disayangkan ya, yang akan sangat disayangkan sekali pada saat nantinya publik ini melihat secara nyata bahwa misalkan tidak ada keadilan, bahwa proses hukum yang dipertontonkan ini tidak memenuhi rasa keadilan yang diharapkan oleh rakyat. Nah, kalau ini yang terjadi ditambah dengan misalnya proses-proses hukum yang lain yang masih bermasalah, maka ini akan sangat betul-betul berbahaya bagi bangsa dan negara. Nah, ini saudara dan sahabat pernyataan dari Rismon ya atas apa yang kemarin yang sudah selesai ya, yang sudah visum otopsi selesai, kan nggak perlu ijazah jenazahnya dihadirkan. Nah itu konyol, jenazahnya perlu dihadirkan. Contoh kasus Joshua. Ya. Bang, tadi ini berarti udah selesai ya? Sudah selesai. Yakinlah itu palsu. Karena bayangkan, hanya menampilkan versi digital aja nggak berani. Versi digital, takut. Kami analisa dalam cuma pakai mata aja takut. Satu lagi, sebelum Pak Rizal Fadila, ada satu hal yang sangat konyol tadi disampaikan oleh kuasa hukum mereka. Jadi menurut mereka, ijazah itu bisa dianggap asli kalau UGM sudah menyatakan asli. KPU sudah mengatakan asli. Padahal UGM itu hanya legalisasi, jadi bukan menyatakan asli. Dan mereka mengatakan, mereka menggunakan analogi yang sangat konyol. Jadi kalau misalnya pemeriksaan jenazah, ya jenazah sudah cukup pakai visum, otopsi selesai. Kan nggak perlu ijazah jenazahnya dihadirkan. Nah itu konyol. Jenazahnya perlu dihadirkan. Contoh kasus Joshua, ya kan? Otopsi bisa salah, visum bisa salah. Maka ini jangankan jenazah, ijazahnya harusnya dihadirkan dan akan terbukti kalau ijazah dihadirkan itu terbukti akan palsu. Pak Rizal, itu apa? Satu lagi, itu ada banyak. Semua karena ini sudah pasti palsu. Kalau nggak palsu pasti dibawa tadi, ditampilkan digital aja nggak berani.
Bang, tadi ini berarti udah selesai ya, Bang? Sudah selesai. Yakinlah itu palsu. Karena bayangkan, hanya menampilkan versi digital aja nggak berani. Versi digital takut. Kami analisa dalam cuma pakai mata aja takut. Satu lagi, sebelum Pak Rizal Fadila, ada satu hal yang sangat konyol tadi disampaikan oleh kuasa hukum mereka. Jadi menurut mereka, ijazah itu bisa dianggap asli kalau UGM sudah menyatakan asli. KPU sudah mengatakan asli. Padahal UGM itu hanya legalisasi, jadi bukan menyatakan asli. Dan mereka mengatakan, mereka menggunakan analogi yang sangat konyol. Jadi kalau misalnya pemeriksaan jenazah, ya jenazah sudah cukup pakai visum, autopsi selesai. Kan nggak perlu ijazah jenazahnya dihadirkan. Nah itu konyol. Jenazahnya perlu dihadirkan. Contoh kasus Joshua, ya kan? Otopsi bisa salah, visum bisa salah. Maka ini jangankan jenazah, ijazahnya harusnya dihadirkan dan akan terbukti kalau ijazah dihadirkan itu terbukti akan palsu. Pak bisa? Itu apa? Mikrofonnya Jokowi seharusnya hadir membawa ijazah yang disebut aslinya itu, tapi ternyata Jokowi tidak hadir. Jokowi tidak membawa juga, apalagi ijazahnya tidak hadir. Kuasa hukumnya juga tidak bawa ijazah. Padahal dalam gelar perkara khusus seperti ini yang sangat penting sekali, itu seharusnya hadir Pak Jokowi dengan membawa ijazahnya, tapi itu tidak. Itulah gambaran bahwa dia takut, dia pengecut, something wrong, ada sesuatu yang salah pada dokumennya itu. Yang kedua, bahwa penjelasan dari Dirtipidum atau Dirtipidum beserta gelarnya dari pihak yang penyidik itu tidak ada progres, isinya persis dengan yang diterangkan, diuraikan pada tanggal 22 Juni, 22 Mei yang lalu. Berarti itu tidak ada progres, gitu. Berarti hanya sebatas itu kemampuannya. Sementara kita, KPUA, ahli, dan juga para kuasa hukum ini mengajukan bukti-bukti. Itu bedanya. Kita mengajukan bukti-bukti, kita mengajukan juga analisis-analisis. Kita menyampaikan pandangan-pandangan ahli kita yang relatif baru. Oleh karena itu tidak ada alasan sebenarnya pihak Karwasidik untuk menyimpulkan sama dengan dulu penghentian penyelidikan. Kalau sekarang seharusnya penyelidikannya ditingkatkan ke penyidikan, karena itu merupakan sesuatu yang baru yang telah kami sampaikan. Nah kemudian kita semua juga gitu kan sudah berupaya semaksimal mungkin melalui gelar perkara itu sebagai lembaga strategis untuk menyatakan Dirtipidum keliru. Dan yang kita bacakan juga sebagai keberatan adalah butir-butir konten pengaduan KPUA tentang obstruction of justice Dirtipidum. Jadi keyakinan kita itu sudah sampai kepada bahwa Dirtipidum melakukan tindak pidana. Dengan menyampaikan atau mengumumkan sebagaimana tanggal 22 Mei 2025 yang lalu, yang diulangi diuraiannya sekarang juga. Maka masih berlaku sebenarnya tuntutan kita kepada Kadif Propam untuk memproses Dirtipidum melakukan obstruction of justice atau pelanggaran pidana halangan atas proses penegakan keadilan. Saya kira itu poin pentingnya. Dan Tadi kan ada 3 jasa tunggal, tadi sampaikan nggak identitas tiga ini? Kalau yang dia, makanya karena seperti yang dulu, seperti 22 Mei yang lalu, dia tidak menunjukkan siapa 3 ijazah yang dibandingkannya itu. Berarti misterius. Dan itu berarti kesimpulan kita masih sama seperti dulu. Bahwa 3 identitas ijazah itu sama palsunya dengan Jokowi. Berarti palsu dengan palsu identik. Sementara kita mengajukan bukti-bukti yang menunjukkan 3 identitas ijazah baru itu identik semuanya, tapi dibandingkan dengan ijazahnya Jokowi tidak identik.
Maka kesimpulannya seharusnya dari pertemuan atau gelar perkara ini adalah ijazah Joko Widodo tidak identik dengan yang asli. Itulah dorongan kita supaya terus diproses menuju penyidikan, dibawa ke pengadilan, dan Joko Widodo harus mempertanggungjawabkan atas pemalsuan ijazahnya, pemakaian gelar palsunya, sampai masyarakat rakyat bangsa Indonesia tahu bahwa kita pernah dipimpin oleh presiden selama 10 tahun dengan ijazah yang palsu. Adili Jokowi! Adili Jokowi! Nah, saudara-saudara sekalian, itu tadi ya dari Dr. Suryo CS ya atas hasil gelar perkara khusus. Nah, sementara saudara sekalian di kasus laporan Pak Jokowi sendiri ya itu sudah ada publikasi juga dari pihak kepolisian bahwa kasus itu sudah dinaikkan ya ke tahap penyelidikan. Ini dia. Jadi kasus tudingan ijazah palsu Jokowi naik penyidikan. Pengacaranya menyatakan ini tanda kebenaran. Polda Metro Jaya menaikkan kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo ke tahap penyidikan. Pihak Jokowi menyebut hal tersebut menandakan kebenaran. Jadi ditingkatkannya ke tahap penyidikan menandakan pengaduan yang disampaikan Pak Jokowi mengandung kebenaran dan merupakan tindak pidana. Ini kata pengacara Jokowi ya, Rifai Kusumanegara kepada wartawan Sabtu 12 Juli 2025. Rifai mengatakan Jokowi berharap nama baiknya akan pulih. Dia mengatakan timnya akan selalu mengawal kasus ini hingga ke meja hijau. Dengan upaya hukum tersebut, Pak Jokowi mengharapkan nama baiknya dipulihkan dan keaslian ijazah dikukuhkan pengadilan katanya. Sebagai penasehat hukum korban, kami akan memonitor perkara tersebut hingga ke pengadilan sehingga pada saatnya terdapat kepastian hukum tambahnya. Sebelumnya Polda Metro Jaya mengungkapkan perkembangan terkini laporan tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Jokowi. Penyidik sudah melakukan gelar perkara terkait laporan tersebut pada Kamis 10 Juli 2025. Bahwa kemarin hari Kamis tanggal 10 Juli pukul 18.45 penyelidik telah melakukan gelar perkara terhadap 6 laporan polisi yang sedang ditangani. Penyidik Subdit Kamnek di Treskrimum Polda Metro Jaya, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Saminradi kepada wartawan Jumat 11 Juli 2025. Berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan, ditemukan unsur pidana dalam perkara yang dilaporkan Jokowi. Kasus tudingan ijazah itu pun ditingkatkan ke tahap penyidikan. Nah, ini hasil gelar perkara terhadap laporan pertama. Pelapornya adalah Insinyur HJW, ini Pak Jokowi ya kayaknya. Dalam proses penyelidikan yang sudah dilakukan dalam gelar perkara, disimpulkan ditemukan 2 peristiwa pidana sehingga perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan. Sementara itu saudara, untuk diketahui juga ya, ini sepertinya lagi betul-betul tapi yang saya ini sudah sekali luar biasa ya, sangat menarik dan ini sudah menimbulkan kontra ya, pro dan kontra. Jadi apa yang disampaikan oleh beberapa pihak ini sudah mempengaruhi publik. Misalnya hari ini kan sudah dinaikkan tuh ke tingkat penyidikan dan berarti dimungkinkan bakal ada tersangka ya. Sementara di sisi lain ada ex Kabareskrim Pasusno II yang memberikan penjelasan tentang kasus ini. Dan ikuti bagaimana perjalanan kasus ijazah Pak Jokowi ini, Pak Susno, dengan adanya gelar perkara khusus, nanti ke belakang impact-nya seperti apa dan kira-kira kenapa Pak Susno? Pencemaran nama baik atau penghasutan segala macam terhadap Rismon CS kalau seandainya ijazah itu belum jelas sebenarnya
Coba kita dengarkan Pak Suwaji, ex-Kabar Eskrim. Tapi kenapa disebut khusus? Mungkin karena ini objek atau orang yang diperiksa itu menyangkut mantan Presiden Republik Indonesia, tokoh berpengaruh. Kemudian hal yang diperiksa terkait dengan ijazah palsu. Nah, benar apa tidak palsu itu, Barizkrim sudah memberi pernyataan bahwa ijazah itu identik. Identik itu menimbulkan pertanyaan yang besar. Identik dengan mana? Kalau identik dengan yang palsu berarti palsu juga. Kalau identik dengan asli, asli yang mana? Harus ada lembaga yang memberikan pembanding yang asli itu yang ini dari lembaga yang resmi. Nah, yang kedua, karena perkara ini saling lapor. Nah, buktinya di Polda Metro Jaya, lapor di Polsek, lapor di Polres, lapor di Polda, dikumpulkan jadi satu. Nah, demikian juga mestinya Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Barizkrim Polri menarik perkara yang di Polda menjadi satu, diperiksa di Barizkrim Polri. Supaya tidak ada persepsi masyarakat, loh yang ini diperiksa di Polda, yang ini diperiksa di Mabes. Yang ini sudah menyatakan dihentikan penyelidikan, yang ini penyelidikan jalan terus. Jadi kita berharap ini ditarik ke markas besar. Tidak ada Polda menangani, Mabes menangani. Oke. Yang ketiga, bahwa harus perlakuan yang sama. Mengapa perlakuan yang sama? Jangan sampai yang melapor ke Polda terlihat lebih proaktif penyidiknya. Yang dilaporkan di Mabes terlihat penyidiknya kurang proaktif. Nah, kenapa? Di dalam hal ini bukan perkara perdata. Ini perkara pidana. Perkara pidana yang harus proaktif mencari alat bukti itu adalah pelapor. Nah, kemudian alat yang dilaporkan oleh pelapor disampaikan kepada penyidik, kemudian penyidiklah yang aktif untuk membuktikan apakah alat bukti yang disampaikan oleh pelapor itu benar adanya. Tidak hanya cukup jumlah alat bukti itu. Alat bukti, ada minimal alat bukti sesuai pasal 184 dan alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain harus saling berhubungan. Jadi bukan jumlahnya. Wah, sudah meriksa 79 saksi. 8 ahli. Ini itu nggak penting. Walaupun hanya 2 saksi, walaupun hanya 1 ahli, tetapi satu sama lain bersesuaian. Itu kualitasnya bagus sekali. Nah, dikarenakan perkara ini, ya, perkara masih dua-duanya dalam taraf penyelidikan, maka harus hati-hati Polri menyelidiki. Nah, menyelidik itu hanya belum sampai masuk tahap penyidikan, belum pro justisia. Benar tadi kalau dikatakan ada panggilan, ya tidak datang nggak apa-apa, itu bukan panggilan, itu undangan. Undangan itu untuk mencari informasi. Itu tidak pro justisia. Beda dengan penyidikan. Penyidikan kalau sudah dipanggil 1 kali, panggil sekali lagi masih tidak datang ya dijemput gitu. Baik. Kalau ini tidak. Baik, Pak Susno. Mungkin sampai situ dulu karena kita nanti juga ingin tahu lanjutannya. Apakah kemudian ada potensi naik ke penyidikan? Akankah mungkin ada tersangka di Barizkrim Polri itu tadi? Tapi saya tanggapi sedikit, Mbak. Baik, silakan Pak Susno. Untuk kemungkinan ada tersangka sangat sulit, ya. Apalagi mentersangkakan pencemaran nama baik, ya, di Polda Metro itu sulit sekali. Karena apa? Harus dibuktikan dulu objeknya itu betul-betul asli. Nah, kalau objeknya saja tidak asli, ya berarti pencemaran nama baiknya gugur. Tapi kalau masih remang-remang, hanya identik, tidak bisa untuk mentersangkakan Pak Rismon CS gitu. Itu jadi sangat ditunggu, tergantung dengan terbukti apa tidak ijazah itu asli atau palsu. Oke, baik Pak Susno. Mas Rifai, ini menarik nih, kayak potensi ditemukannya tersangka mengenai pencemaran nama baik justru kecil. Dan apa yang berlangsung di Barizkrim Polri ini hal yang biasa kok, menjadi khusus karena ini kemudian Pak Jokowi, Presiden ke-7 Republik Indonesia.
Enggak, memang gelar perkara itu sesuatu yang biasa ya, bahkan sering kami menghadiri. Cuma yang jadi persoalan adalah tidak ada alasan untuk melakukan gelar. Kedua, penundaan yang diminta kemarin itu menurut kami cukup mengagetkan ya, terjadi penundaan. Apalagi dari dalam pemberitaan seolah-olah mau melibatkan banyak pihak. Kami tidak keberatan melibatkan banyak pihak. Kalau perlu media meliput pun silakan. Tapi satu, atas inisiatif penyidik. Jangan karena desakan TPUA. Karena buat kami nggak bisa dong pelapor mendikte penyidik. Penyidik harus berdiri di tengah, dia harus netral, gitu ya. Itu sebenarnya yang menjadi concern kami. Lalu kedua terkait dengan ijazah asli atau tidak. Kembali lagi, yang kami laporkan ini ada pencemaran nama baik, ada fitnah, ada rekayasa teknologi pasal 32 dan 35 penggunaan data tanpa izin. Ya. Saya sependapat kalau untuk tindak pidana fitnah, memang ini harus dibuktikan dulu ijazahnya asli atau tidak. Ya. Ya, tapi sekalipun bisa jadi palsu, tetap akan berhadapan dengan ancaman pencemaran nama baik. Jadi bedanya itu kalau pencemaran nama baik itu adalah yang disampaikan itu nyata, tapi disebarluaskan di dalam satu forum yang tidak benar, yang memang tujuannya adalah mendiskreditkan. Nah, tapi beda kalau kita adalah yang disebarkan itu ternyata tidak benar. Itu beda pasalnya. Nah, jadi buat kami soal ijazah ini tidak bergantung, masih ada 3 pasal lainnya gitu ya. Silakan bergulir dan menurut kami juga tidak masalah Polda nanti melakukan lapor ulang, ya. Karena kembali lagi, tidak mungkin juga hasil puslapor yang di Mabes yang sifatnya belum pro justisia digunakan untuk perkara yang sifatnya pro justisia di Polda gitu ya. Jadi pasti bisa nanti dilakukan puslapor ulang oleh Polda, disita dan segala macam, silakan saja gitu ya. Tapi maksud saya ini harus semua perkara harus jelas, harus ada akhirnya, jangan dibuat kusut atau tidak ada ujungnya gitu ya. Ada game hukum lex finiri oportet, jadi sebuah perkara harus ada akhirnya, apapun hasilnya. Oke, ya. Jangan dibuat berputar-putar, kasihan masyarakat jadi tambah bingung. Oke, Bang Herman mendesak penyidik di Bareskrim untuk melakukan gelar perkara khusus ini. Saya pertama setuju, sependapat dengan angin segar nampaknya nih, bikin bernafas lega untuk Roy Suryo dan teman-teman. Khusus 02 Haji ini, saya sependapat. Pertama, memang itu harus ditarik ke Mabes Polri. Semuanya, karena yang terlapor ini kan presiden, yang melapor di presiden, levelnya itu bukan level Polda, harus Mabes Polri gitu. Jadi saya setuju sekali, ini harus ditarik semua ke Mabes Polri. Nah, yang kedua, yang LSM ini ada organisasi advokat, itu aneh menurut saya. Organisasi advokat itu tidak boleh sebagai pelapor, nggak boleh dia organisasi advokat. Karena kenapa dia melindungi di undang-undang itu sudah jelas, dia hanya melindungi untuk organisasi, untuk anggotanya, untuk kliennya gitu. Tidak ada untuk melapor yang seperti ini, tindak pidana umum seperti ini, tindak delik aduan seperti ini, pencemaran nama baik, nggak ada itu. Kecuali ada pelanggaran HAM, nah, dia boleh bertindak untuk organisasi advokat. Setahu saya seperti itu. Ini kok ada teman dari Peradi Bersatu mau melapor. Ini yang kemudian kemarin ada narasi tidak memiliki legal standing. Nggak ada legal standing Peradi Bersatu itu melapor. Apalagi pakai nama Peradi lagi. Peradi itu Otto Hasibuan, tahu saya ketuanya. Kok dia Peradi dari mana ini? Iya kan, berarti ada pemalsuan organisasi baru berarti kan. Nah, yang ketiga ya untuk di gelar besok ini, hari tanggal 9 ini untuk perkara gelar ulang ini ya. Ini kalau ijazah aslinya nggak dibawa itu percuma juga. Tidak akan menyelesaikan persoalan juga gitu loh. Kuncinya itu adalah di ijazah asli. Lah besok dibawa ahli segala. Ditunggu-tunggu. Iya. Kalau itu nggak ada, ya percuma menurut saya. Nggak ada gunanya juga. Oke, ini menjadi menarik nih. Karena kemudian yang dipertanyakan oleh publik selama ini dan juga Mas Rifai, ingat betul saya di sini menyampaikan, kalau diminta oleh penyidik dan hakim akan ditunjukkan kok ijazah Pak Jokowi. Benarkah demikian pemirsa? Usai jeda kami hadirkan jawabannya untuk Anda. Nah, saudara, saya kira ini sudah sangat jelas. Apa yang saya ingin sampaikan? Publik mengamati ini, publik mencatat ini. Dengan apa yang dialami oleh rakyat Indonesia dalam hal penegakan hukum, maka dengan apa yang dipertontonkan ini publik akan mengambil suatu kesimpulan. Semoga saja, ya, tidak ada masyarakat Indonesia yang banyak kemudian mengalami proses penegakan hukum yang dirasakan tidak berkeadilan. Kapan banyak yang merasa tidak berkeadilan pada saat dia berproses hukum di negeri ini, lalu dipertontonkan ini, mereka akan bisa mengambil suatu kesimpulan, saya duga itu ya,
bahwa ternyata di negeri ini memang keadilan itu tidak berpihak kepada seluruh rakyat, tapi berpihak kepada kelompok tertentu, elit tertentu. Itu loh yang saya takutnya. Ini harus serius ini, jangan dianggap bercanda. Karena masyarakat ini mengalami langsung ini keadaan kita, sistem bernegara kita, tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara kita, mereka alami langsung. Apalagi dengan adanya media sosial. Persoalan yang ada di Sabang, yang ada di Papua, yang ada di Kalimantan, yang ada di Sulawesi, yang ada di Jawa, semua sudah pada tahu. Ini yang harus menjadi catatan. Jangan sampai ini akan mengukuhkan, ya, akan mengesahkan, ya, dan sekaligus mensahkan apa yang menjadi kesimpulan yang disimpan di dalam hati masing-masing rakyat Indonesia yang mengalami proses ketidakadilan, proses yang tidak baik di dalam bernegara ini, di dalam semua hal, misalkan yang pernah dialami tidak baik, terutama soal penegakan hukum. Dan mudah-mudahan juga tidak banyak yang mengalami itu. Tapi walaupun tidak banyak yang mengalami itu, yang merasakan itu secara langsung, itu yang juga akan mempengaruhi dengan adanya publikasi media yang hebat-hebatan ini, yang tidak bisa lagi dikendalikan, dikontrol, misalkan oleh elit-elit tertentu atau kelompok tertentu, misalnya ada yang berupaya untuk mengontrol pemberitaan, nggak bisa lagi. Makanya sering saya katakan, berbahaya kalau seandainya masih ada upaya untuk menutupi, ya, kebenaran-kebenaran di zaman seperti saat ini. Dengan adanya publikasi yang begitu hebat, luar biasa, serba terbuka total begini. Live begitu. Lihat saja kemarin, respon Sianibar pergi di UGM itu. Dia live kan waktu mencari kembali skripsi Pak Jokowi, yang nama Pak Jokowi itu. Tidak ada lagi kan, masyarakat mulai, ini ada apa nih, kenapa dihilangkan? Kemudian justru disuruh untuk matikan live, ada apa? Masyarakat menilai. Ini harus diketahui, ini harus dipahami. Oleh sebab itu, tidak ada cara lain, ya. Tunjukkan saja itu ijazah kalau saya, supaya selesai urusannya. Ya kalau tidak silakan, kita lihat nanti ke depannya seperti apa. Ya mudah-mudahan kalau doa saya bangsa ini bagus, baik, dan masyarakat tetap percaya, yakin terhadap ya sistem, proses dan tatanan bernegara kita, ya. Terutama soal penegakan hukum. Dan perlu diingat, dengan misalkan banyaknya kasus demi kasus, masalah demi masalah yang sudah dimunculkan ke publik, apalagi dengan adanya media sosial sekali lagi, yang tidak kemudian tuntas dirasakan publik begitu ya, menurut pengetahuan publik, itu juga menjadi residu loh. Residu di dalam jiwa, di dalam hati rakyat, bahwa memang keadilan masih sangat jauh dari harapan. Sementara kita berupaya untuk menunjukkan bahwa negara sekarang sudah berpihak. Dengan kepemimpinan Pak Prabowo Subianto yang beliau pidato luar biasa soal penegakan hukum, tidak boleh ada begini dan begitu. Nah sekarang masyarakat menunggu itu. Ini yang bisa saya sampaikan. Silakan klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Merdeka.